Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Dini dengan NIM 2313860 dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periodisasi. Silahkan disimak dengan baik ya. Terima kasih. Komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia sejak awal peradaban. Seiring berjalannya waktu, cara manusia berkomunikasi pun terus berkembang, dari yang paling sederhana hingga yang saat ini. Sejarah perkembangan komunikasi manusia mencakup evolusi cara orang berinteraksi dan menyampaikan informasi satu sama lain. Dimulai dari komunikasi nonverbal seperti bahasa isyarat dan ekspresi wajah. Manusia kemudian mengembangkannya dengan bahasa lisan yang memungkinkan untuk pertukaran ide yang lebih kompleks. Selanjutnya, penemuan tulisan sekitar 5.000 tahun yang lalu mengubah cara manusia untuk mendokumentasikan informasi dan menyampaikan pengetahuan. Media massa seperti surat kabar dan radio muncul di abad ke-19, diikuti dengan televisi dan internet di abad ke-20. Dengan setiap inovasi, komunikasi menjadi lebih cepat dan lebih luas, memfasilitasi globalisasi dan memperkaya interaksi antar budaya. Perkembangan teknologi digital saat ini terus mengubah cara kita berkomunikasi dengan media sosial dan aplikasi pesan instan yang mendominasi. Selanjutnya, periode perkembangan ilmu komunikasi merujuk pada sejarah dan bagaimana cara memperkembangkan ilmu komunikasi di dunia. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, periode tradisi retorika. Yang kedua, periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga, periode konsolidasi. Yang keempat, periode teknologi komunikasi. Itulah beberapa periode. Mari kita simak penjelasannya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang periode tradisi retorika. Menurut Yasir dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, sebuah pendekatan kritis dan komprehensif tahun 2020. Perkembangan ilmu komunikasi bisa ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno, tepatnya beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sejak saat itu, istilah komunikasi belum dikenal masyarakat Yunani kuno karena istilah retorika masih digunakan. Pada periode ini, Aristoteles sangat berperan besar dalam menciptakan upaya pengkajian yang sistematis terhadap retorika. Pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian. Kedua tokoh ini menyusun aturan retorika yang meliputi 5 unsur, yakni urutan argumentasi, pengaturan ide, gaya bahasa, ingatan, dan cara penyampaian pesan. Pada akhir abad ke-18, prinsip retorika yang disusun oleh ketiga tokoh tersebut menjadi dasar bagi bidang kajian speech communication dan rhetoric, atau yang biasa disebut upaya persuasi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang periode pertumbuhan komunikasi tahun 1900 hingga Perang Dunia Kedua. Dikutip dari buku Komunikasi Administrasi tahun 2021 karya Kaja, periode pertumbuhan komunikasi dimulai pada awal abad ke-19. Setidaknya ada 3 perkembangan penting dalam periode ini, yaitu penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, televisi, dan lainnya. Proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan Amerika, serta pecahnya Perang Dunia I dan II. Secara umum, bidang studi komunikasi yang berkembang di periode ini adalah hubungannya komunikasi dengan institusi dan masalah politis kenegaraan. Peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi sosial komunikasi, komunikasi dan pendidikan, serta komunikasi kemanusiaan. Sejumlah tokoh yang sangat
berperan penting dalam perkembangan ilmu komunikasi di era ini adalah Max Weber, Emil Durkheim, dan Sir Herbert Spencer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang periode konsolidasi. Periode konsolidasi adalah periode setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960. Disebut konsolidasi karena pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, yaitu mencakupi berbagai ilmu yang mulai terjadi. Ilmu komunikasi mulai dikenal secara luas di era konsolidasi yang ditandai dengan 3 hal, yakni adanya adopsi pendaharaan istilah yang dipakai secara seragaman, munculnya buku-buku dasar yang membahas soal pengertian dan proses komunikasi, adanya konsep baku mengenai dasar-dasar proses komunikasi. Nah, pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang periode teknologi komunikasi sejak tahun 1960. Perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mulai mengarah ke spesialis. Pesatnya perkembangan ilmu komunikasi tercermin dalam beberapa indikator, yaitu jumlah universitas yang menyediakan program studi komunikasi semakin banyak dan tersebar di berbagai negara. Jumlah asosiasi profesional di bidang ekonomi juga semakin banyak, baik regional maupun internasional. Jumlah pusat penelitian dan pengembangan komunikasi juga semakin banyak. Sedangkan dalam bidang keilmuannya, perkembangan ilmu komunikasi tercermin dalam beberapa hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jumlah literatur komunikasi seperti jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan bentuk tabiatnya lainnya semakin banyak. Bidang studi spesialis komunikasi semakin beragam. Teori dan model komunikasi yang didefinisikan para ahli juga semakin banyak. Periode ini disebut periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, TV, kabel, dan sebagainya. Tumbuhnya industri media dan regional, nasional maupun global. Ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik internasional, gencarnya pembangunan ekonomi di seluruh negara, meluasnya proses demokrasi, liberasi ekonomi dan politik. Hal ini timbul sebagai akibat studi komunikasi di beberapa negara maju lebih berfokus pada proses serta dampak sosial penggunaan teknologi komunikasi, arus penyebaran dan pemusatan informasi, aspek politik dan ekonomi, kompetisi antar media, dampak sosial dan teknologi interaktif, serta aspek yang menyangkut manajemen informasi. Baik, kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia adalah kisah yang panjang dan terus berlanjut. Dari lukisan gua hingga kecerdasan buatan, komunikasi telah mengalami transformasi yang luar biasa, serta periode membawa inovasi yang begitu mengubah cara kita berinteraksi dan bekerja serta hidup. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selebihnya dan kurangnya saya memohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.